Kudengar kamu suka tipe yang matang ya? Walau gajiku per bulan cuma 5,6 juta, tapi aku tulus mau jadi suamimu. Kalau kamu jadi ibunya putraku, kamu bakal jadi harta terpenting bagiku. Gak aku sangka, tampangmu jelek begitu, tapi kamu jago berhayal. Dengar baik-baik. Keluarga yang kuinginkan cuma yang bisa beli Balenciaga, cuma yang minimal bawa tas Chanel. Harta yang kuinginkan cuma Van Cleef dan Arpels. Sedangkan tipe matang yang aku mau haruslah matang secara finansial. Dasar cewek mata duitan. Orang seperti kamu cuma pantas jadi ibu tiri. Ibu, akhirnya kami menemukan ibu. Kalian panggil aku apa? Ibu, walau kita belum pernah ketemu, tapi aku bisa merasakan ibulah yang selama ini kami cari. Mencari ibu dengan imbalan besar. Astaga. Oh, aku ngerti. Kalian lagi mencarikan pasangan untuk ayah kalian. Tadi sudah aku bilang kan, cewek mata duitan seperti kamu cuma pantas menjadi ibu tiri. Gajiku tidak akan sudi ku bagi sepeser pun untukmu. Biar kau habiskan sendiri saja. Ibu, ayah kami ganteng banget. Selain itu juga kaya banget. Kalau dibandingkan sama cowok pendek itu, pasti jauh lebih baik. Pulanglah bersama kami. Benar, Ibu. Ayah kami bukan cuma ganteng dan kaya, juga penyayang banget. Kalian berdua ini pintar banget. Berapa usia kalian? Kami tahun ini 5 tahun. Kalau anakku masih hidup, pasti sudah sebesar ini juga. Nona Nina, Anda melahirkan pasangan kembar, tapi begitu lahir, langsung berhenti bernapas. Kami turut berduka. Apa? Aku mau lihat anakku. Serahkan padaku. Aku mau lihat anakku. Sebaiknya jangan dilihat. Kalau melihat, bakal sulit melupakannya. Serahkan. Serahkan anakku. Meski aku belum pernah melihat anakku, tapi entah kenapa, mereka berdua bikin aku merasa sangat dekat. Pak Yundo, anak-anak ada di sana. Ibu, namaku Cindy Luanto. Aku adiknya. Namanya Jackie Luanto. Dia kakakku. Kami anak kembar. Anak kembar. Anakku juga kembar cowok dan cewek. Cindy, Jackie, kenapa kalian pergi berdua saja? Di mana keluarga kalian? Apa kalian gak takut diculik orang jahat? Gak apa-apa. Lagi-lagi keluyuran. Ayo kita ya pulang. Kami gak mau. Kami sudah temukan ibu. Jangan ngelantur. Ayo. Ibu, tolong kami. Berhenti di sana. Tampang ganteng begitu malah jadi penculik. Berani banget terang-terangan menculik anak. Terimalah ini. Cepat jalan. Aku nggak mau damai. Aku juga nggak tahu kalau kamu ayahnya mereka. Aku kira kamu itu penculik. Memangnya kamu pernah lihat penculik seganteng aku? Ayah, jangan marah lagi. Bisa dibilang kalau nggak bertengkar, nggak akan kenal. Benar, Ayah. Maafin Ibu ya. Ibu lakuin itu demi kebaikan. Dasar dua bandit kecil. Ayah, ibu, kalian sekeluarga. Tentu saja bukan. Tapi menurutku anak-anak ini cukup mirip sama kalian. Yang satunya mirip ayah, satunya mirip ibu. Tapi menurutku sebaiknya kalian berdamai saja. Gimana pun ini bisa meninggalkan catatan hukum, nanti mempengaruhi masa depan anak. Kenapa dia mirip banget sama anakku? Pantas saja anak-anak memanggilnya ibu. Gimana kalau aku kasih 20 juta? Kita berdamai saja, oke? Jadi maksudmu wajahku yang ganteng ini cuma seharga 20 juta? Kalau 40 juta, uang 40 juta cukup kan? Kalau mau nambah lagi, itu namanya pemerasan. Pemerasan? Kamu tahu apa identitasku? Apa identitasmu? Ibu,
Nama ayah Yundo Luwanto, usianya 27 tahun. Ayah presidir grup Luwanto, hartanya ratusan triliun. Orang terkaya di kota Jingga. Ayah juga diakui media sebagai peringkat 1 dari 10 cowok paling ganteng di dunia. Ibu, selain ayah, ibu nggak akan menemukan cowok lain yang seganteng dan sekaya ayah. Ibu, ikutlah dengan ayah. Oke, aku tahu ayah kalian memang hebat. Tapi aku ini masih muda, cantik, dan kompeten. Aku nggak mau jadi ibu tirinya orang. Kamu lagi meremehkan aku. Tahukah kamu kalau cewek-cewek yang mau jadi ibu tirinya Cindy dan Jackie antri dari dalam sampai luar negeri? Kenapa? Kamu pikir kamu itu uang? Kamu pikir semua orang pasti menyukaimu? Oke. Baiklah. Kamu mau damai kan? Aku nggak butuh uang. Aku cuma butuh ibu tiri untuk anakku. Kalau mau damai, menikahlah denganku. Kalau enggak, lupakan saja. Bukan begitu. Kenapa malah jadi begini? Memukulmu memang kesalahan. Tapi nggak boleh menyuruhku menyerahkan diriku cuma karena hal sepele. Menyerahkan diri? Jangan mikir yang aneh-aneh. Anak-anak menyukaimu, makanya ku penuhi kemauan mereka. Aku ini bukan cowok sembarangan. Sawi putih kecil menguning di ladang. Begitu dilahirkan, sudah kehilangan ibu. Hah? Mengikuti ayah, merindukan ibu. Hanya dalam mimpi, ibu bisa kami temui. Kedua anak ini kasihan banget. Sudah kehilangan ibu sejak dilahirkan. Karena mereka mau aku jadi ibu mereka. Oke, demi anak-anak, aku bersedia menikah denganmu. Hah? Yeay, sekarang kita punya ibu. Oke, lebih dekat lagi. Tersenyumlah. Lebih dekat lagi ya. Hah? Kalian baru kenal ya? Cepat, waktunya terbatas. Masih banyak yang antri. Tunjukkan surat nikah kalian. Apa kalian berdua menikah karena kemauan sendiri? Enggak. Hmm. Iya, benar. Kenapa tangan ini nggak terkontrol? Lihatlah, tangan ini bergerak sendiri. Minggu depan, Cindy dan Jackie berulang tahun. Setiap berulang tahun, mereka selalu berharap bisa bertemu ibu mereka. Aku harap kamu bisa bertahan setahun di keluarga Luwanto sebagai ibu mereka. Setelah setahun, kamu boleh pergi. Jadi maksudmu, setelah setahun, kita akan bercerai? Tentu saja. Memangnya kamu bersedia jadi ibu tirinya anak-anakku seumur hidup? Aku nggak mau. Ngomong-ngomong, aku mau tanya. Ibu kandung mereka berdua siapa? Begitu dilahirkan, mereka langsung dibuang ibu mereka. Pak Yundo, anak-anak ini agak mirip sama kamu. Jangan-jangan mereka anakmu. Pak Yundo, hasil tes DNA sudah keluar. Mereka memang anakmu. Apa? Syukurlah keluarga kita akhirnya punya keturunan. Mereka nggak pernah bertemu dia. Aku juga nggak akan mencari cewek yang tega terlantarkan darah dagingnya sendiri. Anak yang dibuang begitu baru lahir. Gak kusangka di dunia ini ada ibu yang sekeji itu. Andaikan saja anak-anakku gak mengalami musibah, melihat mereka pun aku gak sempat. Saat mimpi pun, aku cuma mimpi masa kehamilanku. Anak-anakku, apa kalian sudah dengar? Yang ini suara hujan. Dan yang ini suara kicauan burung. Di dunia ini ada banyak suara yang menarik. Kalian suka atau enggak? Begitu kalian lahir, ibu akan bawa kalian ke berbagai tempat untuk melihat-lihat keindahan dunia ini. Anak-anak, ibu kangen banget sama kalian. Ini kunci villa keluarga Luwanto. Kedepannya rumah ini juga rumahmu. Kamu boleh pindah kapanpun. Selain itu juga kartu hitam ini. Sandinya nolnya 6 kali. Gak ada limit. Sebagai istriku, kamu bisa gesek semaumu. Tunggu, kamu begitu cepat sudah menghayati peranmu. Aku bahkan belum siap apa-apa. Hah? Ayah, apa ayah sudah resmi nikah sama ibu? Tenang saja, tugas yang kalian berikan sudah diselesaikan. Ayah, kerjamu bagus banget. Hari ini ulang tahun pernikahanmu.
Bukannya harus pergi makan di luar untuk merayakannya? Ayah, ibu, kalian di mana? Aku dan adik akan menemui kalian. Gimana kalau pergi makan di mall saja? Sekalian aku mau beli hadiah untuk mereka. Oke, ku suruh Bibi antar kalian ke mall ya. Nanti kita ketemu di mall. Baiklah, ayah. Ayo. Permisi, apa ada perhiasan yang cocok untuk anak-anak? Beberapa perhiasan emas kami cocok banget untuk anak-anak. Oke, aku segera ke sana. Cindy dan Jackie sudah sampai. Aku jemput mereka dulu ya. Oke, kamu pergilah. Apa di sini masih ada model yang lain? Ada, tunggu sebentar ya. Nina, kenapa bisa kamu? Ini toko perhiasan, bukan toko serba 10.000. Ngapain kamu kesini? Datang ke toko perhiasan, memangnya mau ngapain lagi? Tentu saja beli perhiasan. Perhiasan emas di sini, harganya minimal puluhan juta. Kamu ini cuma orang kampung dari desa. Memangnya sanggup beli? 5 tahun lalu, Nina hamil di luar nikah. Sampai bikin malu keluarga dan diusir ayah pulang ke desa. Baru-baru ini saja kembali lagi. Mana mungkin sanggup beli perhiasan? Ibu, kami datang. Anaknya Nina, bukannya sudah kubuang. Mereka berdua ini siapa? Ibu, kami datang. Ibu mau nyiapin hadiah buat kalian berdua. Kalian lihatlah, apa yang kalian suka. Pilih saja, nanti ibu belikan. Ibu, aku dan Cindy nggak kekurangan apa-apa. Ibu nggak perlu beliin hadiah untuk kami. Sejak kapan kakakmu punya anak? Aku nggak tahu. Ibu, pakai kartu ayah ya? Kalau pakai kartunya ayah aku mau beli. Karena aku nggak mau merepotkan ibu. Kalau ayahmu tahu putri kesayangannya bertingkah begini, entah gimana perasaannya. Ibu punya uang, pilih saja sesuka hati. Cindy, kalau begitu mendingan kita nurut saja. Oke. Selain itu, mereka mirip banget sama kakakmu. Apa katamu? Kenapa bisa begini? Ini memang benar mereka. Nona Lena, sesuai permintaanmu, kedua anaknya Nina sudah dibawa kemari. Yakin mereka anaknya Nina? Nggak salah kan? Iya, di leher mereka ada tanda lahir berbentuk bunga, sama dengan yang ada di tubuh Nina. Gak bakal salah. Tadi kami kasih tahu dia kalau anaknya berhenti bernapas setelah menangis. Dia nggak curiga. Kerja kalian bagus. Bayaran kalian sudah kutransfer. Nina, ibuku kasih kamu obat biar kamu lahirin anak sama pengemis. Tapi kamu malah tidur sama orang terkaya di Jingga. Kamu berharap jadi kaya dengan lahiran 2 anak ini? Harapanmu gak akan kubiarkan terkabul. Kamu selamanya akan kuinjak di bawah kakiku. Pengawal, buang kedua anak ini ke depan rumah keluarga Luanto. Hei, Kamu mau apain anak-anakku? Kamu mau apain anak-anakku? Tante, nggak boleh pegang sembarangan. Kenapa tante menarik pakaian orang lain begitu? Benar, kasar banget. Aku sampai kesakitan. hei, Sekarang juga, cepat minta maaf sama kedua anakku. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kedua anak haram ini bisa kembali ke sisi Nina lagi? Kamu dengar omonganku atau enggak? Cepat minta maaf ke anak-anakku. Nina, kedua anak haram ini, jangan-jangan hasil hubunganmu sama cowok liar dari kampung. Lena sudi menyentuh mereka dengan tangannya yang berharga. Itu keberuntungan bagi mereka. Ngapain minta maaf? Hah? Kakak, cowok liar yang dimaksudnya itu apakah ayah kita? Ayah kan bukan cowok liar. Mereka berdua kelihatan jelas pasti orang jahat. Orang jahat? Maksudku siapa? Kamu gak apa-apa? Nina, kamu sudah gila berani memukulku? Aku cuma pakai tanganku untuk membelai kalian dengan lembut. Kenapa kalian langsung marah? Kulit anakku halus dan lembut. Gak kayak kalian yang kasar dan tebal. Pasti gak terlalu berasa kan? Nina, kedua anak ini sama sekali bukan anakmu. Kamu malah ngurusin anak orang lain. Kedua anak ini jelas-jelas sudah dipungut sama Yundo Luanto. Semua orang di kota Jingga tahu. 5 tahun lalu, waris kaya di kota Jingga tiba-tiba punya 2 anak. Nina pasti menculik mereka. Mereka memang bukan anak kandungku. Tapi bagiku, aku ini ibu mereka. Ternyata kamu jadi ibu tirinya orang. Demi uang kamu rela melakukan apapun. Jangan-jangan ayah mereka lebih tua puluhan tahun daripada kami. Aku dan kakak memang anak kandungnya ibu. Ibu bukan ibu tiri. Benar, ibu yang kulihat di mimpiku memang begini wajahnya. Kayaknya Nina belum tahu kebenaran tentang anaknya. Masih juga nggak mau ngaku kalau sudah menculik anak. Mereka itu bukan anak kandungmu. Kenapa malah berani dipanggil ibu?
Tentu saja, karena aku sudah menikah sama ayah mereka. Apa katamu? Kamu nikah sama ayahnya mereka? Lena, bukankah katamu hari ini dia mau kencan buta sama pria tua bergaji 5,6 juta? Jangan-jangan ayahnya mereka berdua itu cowok miskin bergaji 5,6 juta yang nggak punya mobil, rumah, dan tabungan itu. Ayahku bukan pria tua. Dia ganteng dan kaya. Jauh lebih baik daripada kamu yang bermuka licik. Beraninya kamu mengatai aku licik. Kalau ayahmu memang ganteng dan kaya, kenapa bisa suka sama Nina yang kampungan ini? Kalau berani, panggil ayahmu kemari. Ayah sudah datang. Bukankah itu Yudhuluwanto si pewaris terkaya? Baiklah, dasar kalian anak haram, berani-beraninya berbohong dan bilang pewaris kaya ini adalah ayah kalian. Kamu ini siapa? Berani mengatai anak-anakku anak haram. Ayah, akhirnya ayah datang. Dasar kalian anak-anak nakal. Ayah cariin kalian sepanjang hari. Pak Yundo, mereka benar-benar anakmu. Pak Yundo, lihat cewek ini. Dia lancang banget. Berani sekali nyuruh anak-anakmu memanggil dia ibu. Dia juga ngaku-ngaku sudah nikah sama kamu dan mencoreng reputasimu. Nina baru saja balik dari kampung dan baru hari ini jalan di kencan buta. Mustahil sudah jadi istrinya Yundo. Dia pasti lagi berbohong. Kalian berdualah yang lancang. Hah? Nina Sandari adalah istriku. Memangnya ada masalah kalau anak-anakku memanggilnya ibu? Apa? Pak Yundo, jangan-jangan kamu salah orang. Hari ini dia bahkan kencan buta sama orang lain. Kenapa bisa jadi istrimu? Aku dan Nina memang baru kenalan hari ini, tapi anak-anakku sangat menyukainya. Aku nggak keberatan kalau dia jadi ibunya mereka. Pak Yundo, apa kamu tahu bagaimana latar belakang Nina? Dia cuma cewek kampungan yang gak berguna. Sekian tahun ini dia tinggal di kampung. Kalau menikah sama dia, kamu bakalan rugi. Benar, kalau anak-anak menyukainya, jadikan saja sebagai pengasuh. Dia nggak pantas mendampingimu. Pantas atau enggak bukan kalian yang berhak menentukan. Minggu depan ulang tahun anak-anakku. Nina akan kuperkenalkan ke semua orang. Kedepannya kalau bertemu istriku, jagalah sikap kalian dan hormati dia. Dia mau umumkan hubungannya sama aku. Kami mau pilih hadiah untuk anak-anak, nggak mau diganggu. Orang yang nggak berkepentingan. Silahkan pergi. Pak Yudo sudah bicara begitu, kita pergi saja. Kita bukan tandingan keluarga Luwanto. Pak Yundo, kamu nikah sama Nina. Kamu pasti akan menyesal. Ayo pergi. Ngapain dorong-dorong? Sudahlah. Gak akan kubiarkan Nina nikah sama orang kaya. 5 tahun lalu aku sudah berhasil. Setelah 5 tahun, aku pasti tetap bisa halangi terjadinya hal itu. Tunggu aku. Silahkan dilihat. Yang ini lumayan. Yang ini hadiah dari ibu untuk kalian. Kalian lihatlah, suka atau enggak? Suka, asalkan ibu yang kasih. Barang apapun itu, aku dan adik pasti suka. Ayah mau kasih apa ke ibu? Gak usah, ibu gak butuh hadiah dari ayah. Gak boleh begitu. Ibu sudah kasih hadiah ke kami. Masa ayah gak kasih hadiah ke ibu? Keluarin kalung termahal kalian. Tunggu sebentar. Ini yang termahal di toko kami. Namanya Cinta yang Ditakdirkan. Harganya 17,76 miliar. Mahal banget. Biar kupakaikan. Kenapa aroma tubuhnya sama persis dengan cewek di malam itu? Tanda ini sama dengan tanda lahir kedua anakku.